Kalian pernah tidak melewati supermarket biasa di pinggir jalan dan tidak terlalu memperhatikannya? Karena memang tidak ada yang istimewa dari luar. Tidak ada yang membuat mata berhenti lebih lama dari yang perlu. Cerita ini tentang supermarket seperti itu. Dan tentang orang yang ada di balik nya.dari luar. Tempat itu tidak berbeda dari ratusan supermarket kecil lainnya yang tersebar di kota itu. Rak-raknya tidak semua pusat perbelanjaan besar. Pakaiannya tidak settingan mal-mal modern yang selalu terasa seperti sedang mencoba terlalu keras untuk terlihat mewah. Dan pelanggannya adalah orang-orang biasa dari lingkungan sekitar yang datang bukan karena pengalaman berbelanja tapi karena kebutuhan yang harus dipenuhi. Bosnia, lelaki yang sudah menjalankan tempat itu selama bertahun-tahun, terlihat sama biasanya dengan tempatnya. Tidak ada yang akan menetapnya dua kali di jalan. Tidak ada yang akan menyangka bahwa di balik penampilan yang tidak meminta perhatian dari siapapun itu tersimpan sesuatu yang membuat siapapun yang benar-benar mengenalnya tidak bisa tidak menghormatinya karena menjalankan tempat itu tidak seperti cara kebanyakan pemilik bisnis menjalankan bisnis mereka. Bukan karena ia punya strategi yang brilian dari buku manajemen terbaik atau karena ia pernah sekolah di tempat yang mengajarkan cara membangun usaha dengan metode yang bisa dipresentasikan dalam slide yang rapi. Karena berasal dari sesuatu yang jauh lebih mendasar dari pemahaman tentang manusia, yang hanya bisa datang dari benar-benar memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, ia tahu nama pelanggannya. Bukan sebagai strategi bisnis yang ia pelajari dari seminar tentang customer relationship. Tapi karena ia memang memperhatikan karena baginya orang yang masuk ke tempatnya. Bukan angka penjualan atau transaksi yang perlu dioptimalkan. Tapi orang-orang yang masing-masing membawa ceritanya sendiri yang sebagian kecil darinya terlihat dalam cara mereka memilih barang, dalam hal-hal yang mereka tanyakan. Dalam ekspresi yang ada di wajah mereka ketika mereka pikir tidak ada yang memperhatikan. Ada ibu tua yang setiap minggu datang dengan daftar belanja yang ditulis tangan dan selalu menghitung ulang pembeliannya dengan teliti bukan karena tidak percaya tapi karena sudah terbiasa hidup dengan sangat hati-hati. Ada anak muda yang kadang membeli lebih dari yang mereka mampu dan mencoba menyembunyikannya. Ada pelanggan yang datangnya bukan karena butuh sesuatu tapi karena rumahnya terlalu sepi dan supermarket kecil ini adalah salah satu alasan untuk keluar. Lelaki ini melihat semua itu. Dan ia merespons dengan cara yang tidak pernah terasa seperti kebijakan perusahaan tapi selalu terasa seperti keputusan manusia. Masalah datang ketika dunia di luar supermarket kecil itu mulai bergerak. Dengan cara yang menggangkam keberadaannya. Jaringan supermarket besar dengan modal yang tidak bisa dibandingkan mulai masuk ke area yang selama ini menjadi ruang hidupnya, dan ruang hidup pelanggan-pelanggannya. Dengan harga yang lebih murah, dengan tampilan yang lebih mengkelak, dengan cara pemasaran yang tidak bisa ditandingi oleh seseorang yang modalnya jauh lebih kecil dan yang tidak pernah punya pilihan untuk bermain di lapangan yang sama. Orang-orang di sekitarnya mulai menyarankan berbagai hal. Ada yang bilang ia harus berubah total. Ada yang bilang ia harus merah dan menjual sebelum terlambat. Ada yang dengan cara yang bermaksud baik tapi tidak bisa menyembunyikan bahwa mereka sudah tidak percaya bahwa tempat itu bisa bertahan. Lelaki itu mendengarkan semua saran itu dengan cara yang sama ia mendengarkan segalanya dengan sabar yang tidak terlihat seperti
Ketidakajulian tapi seperti sisiring yang sudah memproses lebih banyak dari yang terlihat di permukaan dan kemudian ia melakukan sesuatu yang tidak ada dalam buku strategi bisnis manapun yang pernah ia baca, karena ia memang tidak pernah membaca buku strategi bisnis. Ia kembali ke hal yang paling mendasar. Kepada alasan mengapa tempat itu ada sejak awal dan kepada orang-orang yang keberadaannya menjadi alasan bagi tempat itu untuk terus ada, bukan dengan kerajaan dramatis atau yang bisa dijadikan studi kasus di sekolah bisnis, tapi dengan cara yang paling sederhana dan paling sulit untuk ditiru oleh siapapun yang tidak punya apa yang ia punya dengan ketulusan yang tidak bisa dipalsukan dan yang ternyata adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli oleh modal sebesar apapun. Pelanggannya merespons bukan karena loyal dengan cara yang mudah, tapi karena ada perbedaan yang mereka rasakan meskipun tidak selalu bisa mereka artikulasikan antara tempat yang memperlakukan mereka sebagai konsumen dan tempat yang memperlakukan mereka sebagai manusia, dan perbedaan itu ternyata lebih besar dari yang bisa dihitung. Dalam angka penjualan manapun. Bos supermarket yang hebat bukan yang paling pandai mengelola inventaris atau yang paling efisien dalam memotong biaya operasional, tapi yang paling tahu bahwa di balik setiap transaksi yang terjadi di tempatnya ada dua manusia yang sedang berinteraksi dan bahwa cara interaksi itu berlangsung menentukan apakah tempat itu sekedar ada atau benar-benar berarti.